Selamat pagi, siang, atau sore Bu Syana Halim. Kelompok kami terdiri dari saya, Brian Fernando Liawan, NRP C141-90020, dan teman saya, Dik Jovian, NRP C141-90076, akan mempresentasikan hasil storyboard kami sebagai nilai UAS di mata kuliah Applied Statistik. Adapun judul yang kami angkat adalah Better Education for a Better Future, di mana konsen dari storyboard kami merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi. Secara general, isu-isu dan data yang kami angkat merupakan isu dan data seputaran negara-negara ASEAN. ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara yang dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan. Lalu wilayah ASEAN memiliki jumlah populasi lebih dari 600 juta jiwa dan secara umum memiliki luas wilayah mencapai 4,5 juta kilometer persegi. Di samping luas dan banyaknya populasi manusia di ASEAN, ternyata ada isu-isu yang masih perlu diperbaiki. Menurut sumber data terpercaya yang ada, sebanyak 8,77% pemuda ASEAN menganggur pada tahun 2020. Dan hanya sebanyak 26% pemuda ASEAN mendaftar ke tingkat pendidikan tinggi atau universitas pada 2020. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan data populasi negara-negara ASEAN pada tahun 2021 dan juga persentase tingkat pengangguran yang terjadi juga pada negara-negara ASEAN di tahun 2020. Adapun sebagian dari seluruh data yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut. Brunei Darussalam merupakan negara dengan persentase pengangguran tertinggi pada tahun 2020. Meskipun dari segi jumlah penduduknya tidak terlalu besar, hanya memiliki 4,4 jutaan penduduk. Kedua ada Laos, negara terendah kedua yang memiliki masalah tingkat pengangguran, sementara populasinya jauh di bawah 100 juta orang. Yang terakhir, Kamboja sendiri adalah negara dengan tingkat pengangguran terendah pada tahun 2020. Negara ini hanya memiliki tingkat pengangguran di bawah 2%. Baik, berikut merupakan distribusi pekerjaan di berbagai sektor lapangan pekerjaan di wilayah ASEAN. Sektor lapangan pekerjaan dipilah menjadi sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa, karena tiga sektor tersebut merupakan kategori kelompok pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan lainnya, dan menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak juga. Dapat dilihat bahwa sektor jasa masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling diminati, di mana memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan sektor pekerjaan lain di setiap negara ASEAN, kecuali di negara Laos, Myanmar, dan Vietnam yang lebih banyak dikuasai oleh sektor pertanian. Kemajuan negara dan pembangunan sumber daya manusia tidak diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga dari pengembangan manusianya. Jika dilihat dari HDI atau Human Development Index di setiap negara, dapat dilihat bahwa mayoritas negara di ASEAN diklasifikasikan dalam negara berkembang yang memiliki rentang nilai antara 0,5 sampai 0,8. Jika dikaitkan dengan tabel sektor lapangan pekerjaan, di mana Laos, Myanmar, dan Vietnam masih didominasi oleh sektor pertanian, maka kemungkinan besar adalah benar, karena tiga negara tersebut memiliki nilai HDI paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN. Oke, selanjutnya, berikut merupakan grafik GDP atau Gross Domestic Product, atau juga dikenal dengan nilai ekonomi suatu negara dari produktivitas penduduknya serta pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada sektor pendidikan dalam persentase. Dapat dilihat melalui grafik ini bahwa negara-negara di ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam juga mempunyai persentase pengeluaran pemerintah di bagian atau di bidang pendidikan yang tinggi, tercatat pada tahun 2019 atau tahun terdata terakhir. Pada grafik di bawahnya juga terdapat indeks pendidikan
bahwa 3 negara maju atau terkaya di ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia memiliki indeks pendidikan yang paling tinggi di antara negara lainnya. Dari dua grafik ini dapat disimpulkan bahwa tingkat indeks pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh seberapa besar pengeluaran pemerintah yang difokuskan untuk pendidikan. Dengan kata lain, seberapa fokus pemerintah dalam menangani pendidikan. Namun, kembali lagi bahwa pengaruh ini terutama disebabkan oleh bagaimana pengeluaran untuk pendidikan dapat dikelola daripada hanya dilihat dari seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Berikut terdapat fakta-fakta yang bisa disayangkan dari keadaan beberapa negara ASEAN. Pertama, lebih dari 3,4 juta anak muda Filipina yang bersekolah atau menganggur. Kedua, di pusat kota Malaysia, lulusan juga berjuang dengan pengangguran, dengan hingga 60% masih menganggur setahun setelah mendapatkan gelar mereka. Dan yang harus menjadi perhatian adalah terdapat 200 juta orang yang punya masa depan cerah, tapi pada faktanya, di tahun 2016, 11,7% pemuda Southeast Asia menganggur. Lalu terakhir, Indonesia tampaknya menjadi negara yang paling terpukul karena mencatatkan tingkat pengangguran kaum muda 15,8% pada 2018, dengan Malaysia berada di posisi kedua dengan 11,2% pada tahun yang sama, berdasarkan statistik Bank Dunia. Selanjutnya, selain fakta-fakta angka pengangguran dan tingkat pendidikan, berikut kami paparkan hal yang berkaitan lainnya. Grafik ini menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan negara-negara di ASEAN. Technical knowledge, teamwork, dan communication menjadi top 3 skills yang dibutuhkan untuk dapat bersaing sebagai tenaga kerja. Hal yang bisa disoroti adalah bisa jadi kurangnya penyesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja dengan sistem pendidikan yang ada menjadi salah satu penyebab masalah pengangguran yang sedang terjadi. Maka dari itu, keterampilan-keterampilan yang tertera dapat menjadi patokan evaluasi dalam sistem pendidikan yang ada untuk dapat membangun keterampilan siswanya untuk dapat beradaptasi nantinya dalam dunia kerja. Berikut merupakan rekomendasi-rekomendasi yang dapat kami berikan berkaitan dengan fakta-fakta dan masalah yang kami paparkan sebelumnya. Pertama, meningkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan. Program ini dapat dilakukan seperti dengan menyelenggarakan program pendampingan yang mengundang orang-orang yang berpengalaman di bidang tertentu untuk membuat kelompok mentoring yang akan membantu kaum muda mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pekerjaan mereka di masa depan. Jadi, generasi muda lebih terbekali dengan realita lapangan, bukan hanya sekedar teori saja. Lalu, meningkatkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan membangun mekanisme untuk memantau efektivitas pemerintahan dalam mengeluarkan dana untuk pendidikan. Penekanan ini juga tidak hanya dipusatkan hanya kuantitatifnya saja, melainkan kualitas dari segi kebutuhan dan relevansinya dengan keadaan pendidikan yang ada. Lalu terkait kualitas pendidikan, kurikulum yang harus direvisi dan mengintegrasikan 21st Century Soft Skills dalam kurikulum serta mendorong pendidikan STEAM yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika untuk mengatasi masalah agar siswa terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. Tidak hanya selesai di 3 rekomendasi tersebut, kami juga punya 3 rekomendasi lainnya. Yang pertama, meningkatkan pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan kaum muda. Mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi,
dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mengurangi proporsi kaum muda untuk tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan. Ini merupakan contoh-contoh konkret yang bisa diimplementasikan untuk mengupayakan poin keempat. Sedangkan poin kelima, buying local products, ini juga poin yang penting dengan mendukung membeli produk dari produsen lokal, artinya juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memilih dan membeli dari produsen dan bisnis lokal. Selain meningkatkan kualitas produk dan bisnis dalam negeri, pembangunan produk dalam negeri juga meningkat kualitas sumber daya manusianya, sehingga kualitas SDM atau sumber daya manusia akan terus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan pasar internasional. Yang terakhir, diversity, innovate, dan upgrade for economic productivity. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih baik atau lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor yang bernilai tambah tinggi dan padat karya. Berikut rekomendasi-rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Adapun referensi-referensi yang kami ambil, kami cantumkan juga di slide terakhir ini. Sebelum kami akhiri presentasi ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siana Alim selaku dosen mata kuliah Applied Statistik. Kami juga minta maaf jika ada bagian yang belum sempurna dalam storyboard kami dan perilaku yang kurang berkenan di hati Ibu selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat selalu berguna untuk kehidupan kami. Sekali lagi, terima kasih Bu Siana. Tuhan memberkati.